Ketemu lagi dengan saya Pendeta Indra Pran dalam channel Hope of Victory. Saya ada di Modo Inding, di daerah yang terbuka. Kita lihat alam yang ada, ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Dan kerinduan saya saat ini untuk membagi kebenaran firman Tuhan, di mana kita semua sebagai umat Tuhan yang ada, kita semua terpanggil oleh Tuhan. Nah, pembacaan saya ambil dalam firman Tuhan dalam surat Paulus kepada Timotius. Surat Paulus yang kedua, Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan katakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Haleluya. Baik, dari pembacaan firman Tuhan saat ini dalam surat Timotius yang kedua pasal 1 ayatnya yang ke-9, di sini dikatakan ada maksud Tuhan dalam kehidupan orang percaya dalam panggilannya yang kudus. Bukan dengan perbuatan kita, tapi oleh berdasarkan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa itu panggilan kudus? Panggilan kudus di sini disamakan dengan panggilan Allah sendiri. Panggilan kudus disamakan dengan panggilan sorgawi atau panggilan yang datang dari atas. Karena Allah yang memanggil kita, untuk itu kita harus meresponi. Kalau kita tidak meresponi, berarti kita gagal dalam panggilan Allah atau kita menolak panggilan Allah sendiri. Nah, apa tujuan panggilan Allah? Pertama, saya dapati di sini tujuan panggilan Allah di dalam Kisah Para Rasulnya yang kedua. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat 37, 38 dan 39. Ayat 39 dikatakan di sana, seberapa jauh umat Tuhan dipanggil oleh Tuhan. Nah, panggilan Tuhan itu ada standar. Waktu Tuhan memanggil kita pada ayatnya yang ke-37, di situ dikatakan waktu mereka mendengar khotbah dari Petrus, maka pedihlah hati mereka. Mereka sadar mereka harus bertobat dan mereka harus memberikan diri mereka untuk dibaptis dan menerima karunia Roh Kudus. Nah, dari situ kita melihat panggilan sorgawi itu mempunyai beberapa tahapan atau beberapa aturan dalam firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, kita merasa hati kita perlu ada diubahkan, dipulihkan, sehingga kita mau bertobat, dipulihkan, bertobat, dan kita mengalami yang namanya kelahiran baru. Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 5 dan 6 dikatakan di sana, Yohanes pasal 3 ayat 5, kita harus mengalami kelahiran baru. Karena kalau kita tidak mengalami kelahiran baru, kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Dan ayatnya yang ke-6 dikatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, itu tahapan-tahapan satu standar panggilan yang kudus. Haleluya. Sehingga kita diperlengkapi dalam panggilan Tuhan itu dengan kuasa Roh Kudus sendiri. Allah memanggil kita bukan hanya panggilan biasa saja, tapi Dia memperlengkapi. Kisah 1 ayatnya yang ke-8 dikatakan, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan memperoleh kuasa. Ya, ada contoh Rasul Paulus pada kisah yang 9 dikatakan di sana, sebelum dia melayani Tuhan atas petumpangan tangan Ananias, maka Rasul Paulus yang tadinya disebut Saulus, dia dijamah, dia dipenuhi Roh Kudus, dan mulai saat itu dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, itu contoh. Kalau kita gereja Tuhan atas panggilan Tuhan tidak memiliki atau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, itu sama dengan gereja yang mati. Ya, contohnya ahli Taurat, orang-orang Farisi dapat berbicara tentang firman Tuhan, tapi tidak ada kehidupan di sana. Dia tidak dapat melakukan karena tidak ada mengandalkan Roh Kudus. Berikut, panggilan kudus Tuhan, Dia punya maksud untuk kita masuk dalam satu pertandingan iman. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12, di mana dikatakan kita dipanggil dalam satu pertandingan. Pertandingan iman apa? Sesulit apapun, seburuk apapun,
keadaan kita dengan pandemik yang ada sampai saat ini, ekonomi merosot, kita masih memiliki iman. Dan musuh iman itu sendiri adalah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Kita berperang dengan situasi keadaan yang ada, ataupun dalam sakit penyakit, kita masih memiliki iman. Iya, itu panggilan Tuhan yang kedua dalam panggilan kudus. Dan ada panggilan juga yang berikut, di mana 1 Tesalonika pasalnya yang keempat dan 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan ayat 16, dikatakan di situ Allah kudus. Iya, kita dipanggil dalam panggilan untuk kekudusan. Kekudusan dalam hal apa? Kekudusan dalam perkataan kita, kekudusan dalam sikap kita, atau apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, dan kekudusan juga dalam imajinasi kita, kekudusan dalam angan-angan kita, dalam pikiran kita. Nah, ini perlu juga dalam panggilan kudus. Hal yang keempat saya dapat di sini, panggilan kudus, di mana kita dipanggil untuk bersukacita. Kita dipanggil untuk menerima damai sejahtera. Iya. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-15. Kita dipanggil untuk menerima sukacita. Dan menurut saya, harta yang paling indah, harta yang paling mahal dan sangat berarti adalah sukacita dan damai sejahtera. Apa artinya kita memiliki finansial, ada begitu banyak harta yang kita miliki, tetapi kita tidak memiliki damai sejahtera. Suasana di dalam rumah, di mana saja kita berada, sukacita kita hilang. Iya, dan Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-27 dia katakan, apa yang Tuhan berikan, sukacita yang Tuhan berikan tidak sama seperti apa yang dunia berikan. Jadi kita dipanggil di dalam Tuhan, dalam panggilan kudus, kita diberikan sukacita, harta yang terindah, harta yang luar biasa, damai sejahtera yang hanya dapat dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Hal yang kelima dalam panggilan kudusnya Tuhan, di mana panggilan Tuhan dalam kehidupan orang percaya, kita dipanggil untuk menerima kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Efesus pasal 1 ayat 18. Di situ boleh kita lihat ada satu panggilan, di mana panggilan sorgawi itu memberikan kita dalam pengharapan satu kemuliaan. Apa sebab disebut pengharapan dalam kemuliaan itu? Pengharapan yang dilihat itu bukan pengharapan. Roma pasal 8 ayat 48. Waktu kita berharap apa yang tidak kita lihat, kita akan melakukan iman kita dengan tekun. Dan dalam surat Paulus pada jemaat Efesus dia katakan, aku jadikan mata hatimu terang. Dengan mata hati kita melihat sesuatu kemuliaan. Sekali lagi saya mau katakan, dengan mata hati kita terang, dengan iman kita sekalipun kita tidak melihat, tapi kita melihat satu kemuliaan dalam panggilan kudusnya Allah. Haleluya. Ya, sehingga di dalam Yesus Kristus dengan iman kita mempunyai satu keberanian. Haleluya. 1 Petrus pasal 1 ayat 4 dan 5. Kita menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat layu. Haleluya. Itulah kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, sekalipun kita tidak melihat, tapi dengan diterangi Roh Kudus, mata hati kita bisa melihat dengan iman. Kita berjalan dalam terang kemuliaan Tuhan. Luar biasa panggilan kudusnya Tuhan. Untuk itu, saat ini ada bagian kebenaran firman Tuhan. Saat engkau mendengar firman Tuhan, mari jangan engkau keraskan, lembutkan hatimu. Hari ini, saat kemurahan Tuhan. Kalau engkau mau responi panggilan kudusnya Tuhan, panggilan sorgawi, panggilan yang datang dari Allah, panggilan yang datang dari atas, mari berikan kehidupanmu untuk Tuhan. Dipersiapkan untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Panggilan kemuliaan Tuhan sama dengan panggilan untuk kita menjadi pengantin Kristus. Sebagai tingkat iman, satu standar kesempurnaan yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.